Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sinar matahari yang cerah dan indah turun dari langit biru. Ada juga tanaman segar dan hijau yang mengeluarkan aroma alam. Mereka penuh dengan kehidupan, membuat Shihao yang berangkat dari Pulau Vian merasa sangat segar. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia selalu berada di dalam Pulau Vian, dikelilingi oleh kabut elektromagnetik. Dunia selalu gelap dan hitam, memberi orang perasaan yang agak tertahan dan suram. Hari ini, dia akhirnya membebaskan diri dari tempat berbahaya itu, sekali lagi mandi di bawah sinar matahari dunia luar. Dia bernapas dengan bebas, membiarkan esensi spiritual langit dan bumi memberi makan dagingnya. Seluruh tubuhnya rileks. Hanya saja, setelah beristirahat sebentar, Shihao segera bangkit, dengan cepat menuju ke arah kepergian kakeknya. Kakek pasti baik-baik saja. Malaikat cahaya negara surgawi, saya akan membiarkan Anda mengalami perasaan dibunuh. Dia berkata dengan tenang. Benar saja, begitu dia keluar, dia mendengar dari sebuah kota bahwa Gunung Abadi mengundang bakat luar biasa semua provinsi ke tanah rahasia Provinsi 5 Elemen untuk menukar petunjuk. Ini benar-benar berita bagus. Ini harus menjadi pertemuan terhormat berskala lebih kecil. Origin Sky Secret Realm akan terbuka. Tempat di mana makhluk tertinggi kuno menjalani nirwana akan muncul di dunia lagi. Shihao memasuki sebuah restoran, dan sebelum dia duduk untuk waktu yang lama, dia mendengar semua jenis diskusi. Inilah tepatnya yang dia butuhkan. Kali ini berbeda dari masa lalu. Tidak hanya para murid dari berbagai sekte yang akan menuju ke sana, beberapa pemuda legendaris tertinggi akan mengungkapkan diri mereka juga. Mereka pasti akan melakukan perebutan kekuasaan yang intens. Banyak orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, merasakan kegembiraan yang besar untuk pertemuan yang terhormat ini. Ini adalah peristiwa besar di Provinsi 5 Elemen. Pewaris paling kuat dari banyak sekte besar akan tiba, dan bentrokan antara individu-individu ini pasti akan membawa percikan besar. Sekarang, semua orang tahu bahwa 3.000 provinsi akan mengadakan pertemuan besar yang terhormat. 100 sungai akan bertemu dan individu yang luar biasa akan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Jumlah ahli muda yang tak ada habisnya akan bangkit dan melakukan pertempuran hebat. Sementara itu, pertemuan untuk belajar satu sama lain ini sama dengan nyala api pertempuran yang akan menyala. Itu membuat suasana semakin bersemangat, menarik perhatian semua orang di dunia ini. Sayangnya, kultivasi saya tidak cukup, atau saya pasti akan bergabung dalam kegembiraan ini, melihat betapa kuatnya para pemuda dan wanita surgawi yang tertinggi itu. Gunung Abadi mengumpulkan begitu banyak orang demi mengasah Qinhao. Sepertinya mereka benar-benar mendukungnya. Saya hanya ingin tahu apakah dia benar-benar dapat menghasilkan hasil yang paling gemilang. Qinhao tidak asing bagi kebanyakan orang. Dia meninggalkan namanya di Monumen Ilahi Pulau Vian, menjadi peringkat 1 dalam bakat, menghadap ke 10 provinsi dan menimbulkan keributan besar. Satu orang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian semua orang. Ada desas-desus bahwa ini akan menjadi pertempuran di mana Qinhao akan membuat namanya dikenal. Dia akan melawan talenta muda yang luar biasa dan membangun posisinya yang tak tertandingi sebagai pemuda tertinggi dengan 2 tulang. Untuk satu orang memiliki 2 tulang abadi, bakat alami macam apa ini? Itu tidak pernah terjadi sejak zaman kuno, setidaknya tidak di Provinsi 5 Elemenku. Dia pasti akan bersinar cemerlang. Gunung Abadi benar-benar telah menginvestasikan cukup banyak dalam hal ini. Demi mengadakan pertemuan pertukaran petunjuk yang terhormat ini, mereka membayar harga yang luar biasa untuk meyakinkan sekte lain di provinsi ini.
Ini semua demi menemukan lawan yang layak untuk Qin Hao. Shi Hao mengerutkan kening. Semuanya benar-benar seperti yang dia dengar di Pulau Vian. Dia merasa sangat khawatir, takut kakeknya akan bergegas ke sana dan masuk ke dalam jebakan maut itu. Dia sudah mendengar beberapa rumor. Orang-orang menambahkan bahan bakar ke api, mendorong pertempuran hebat antara para jinis ini ke puncak, terus memperluas pengaruhnya. Saya mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Qin Hao akan menampilkan dua tulangnya kepada dunia. Saya ingin tahu persis jenis kekuatan tak tertandingi apa yang akan dia hasilkan. Ketika informasi ini dirilis, secara alami menimbulkan keributan besar. Banyak orang ingin tahu betapa luar biasanya dua tulang makhluk tertinggi ini. Bahkan beberapa talenta luar biasa ingin memahami hal ini. Aku hanya tahu bahwa dia memiliki tulang makhluk tertinggi bawaan yang memiliki kekuatan reinkarnasi. Mereka yang tersapu oleh simbol-simbolnya tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Aku juga mendengar informasi ini. Tulang abadinya diperoleh dari kakak laki-lakinya dan tidak diproduksi secara bawaan. Itu hanya sesuatu yang disajikan kepadanya. Jangan bicara sembarangan. Siapa yang rela memberi orang lain tulang tertinggi mereka? Bagaimana Anda bisa mempercayai rumor semacam itu? Selain itu, hal-hal seperti ini telah membangkitkan kemarahan Immortal Mountain, dan mereka bahkan telah mengeksekusi orang lain. Berhati-hatilah untuk tidak berbicara secara acak. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Lagi pula, ada beberapa orang yang telah mengunjungi alam bawah dan memahami rahasianya. Rumor mengatakan bahwa pemilik sejati tulang itu adalah makhluk tertinggi muda yang bergerak tanpa hambatan melalui langit dan bumi, bakat alaminya tak tertandingi. Sayangnya, dia meninggal secara mendadak. Jika tidak, teknik berharga reinkarnasi yang sebenarnya akan menjadi lebih mulia dan cemerlang. Orang-orang di restoran sudah mulai berdebat tentang masalah ini. Beberapa dari mereka percaya bahwa tulang makhluk tertinggi Qin Hao bukan miliknya dan itu milik orang lain. Shi Hao mengerutkan kening, diam-diam mendengarkan diskusi mereka. Pada akhirnya, pikirannya jatuh. Malaikat cahaya negara surgawi melakukan beberapa hal seperti yang diharapkan, menimbulkan keributan untuk melepaskan beberapa informasi yang mungkin menarik kakek 15. Origin Sky Hidden Realm terletak di wilayah timur, tidak terlalu jauh dari Origin Sky Ancient City. Shi Hao melanjutkan perjalanannya, menuju ke arah itu. Sepanjang jalan, dia mendengar beberapa informasi lagi. Orang tuanya juga akan muncul, berjalan bersama dengan Qin Hao untuk menyaksikannya mencapai kebesaran dengan kedua tulangnya. Terlepas dari ini, mungkin ada lamaran pernikahan selama pertempuran besar ini, yang akan memilih seorang wanita surgawi untuk Qin Hao. Apakah ini sesuatu yang negara surgawi sebarkan? Shi Hao mengerutkan kening. Mungkin kakeknya akan benar-benar muncul untuk bertemu dengan Shi Ziling. Bahkan jika mereka tidak bertemu, dia masih akan diam-diam menonton dari kerumunan. Kakeknya sendiri merasakan emosi yang sangat hebat. Dengan Shi Ziling, istrinya, dan cucu lainnya di sana, pasti akan ada kekhawatiran di dalam hatinya. Orang tua ini telah melalui banyak hal selama beberapa tahun terakhir ini, merasa lelah secara rohani dan lelah secara fisik. Dia merasa sangat sedih di dalam, sangat menghargai cinta keluarga. Setelah kehilangan Shi Hao, dia merasa sangat sedih. Dia kemungkinan besar akan mengunjungi tempat itu untuk diam-diam mengamati orang yang dicintainya. Ketika dia memikirkan adegan ini, Shi Hao merasa sedih. Kakeknya tidak mau berinteraksi dengan klan Qin, tetapi tidak mungkin dia menyerah pada Shi Ziling dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang keterkejutan. Ini sangat berbahaya. Dia harus menghentikan kakeknya sebelumnya. Tidak, aku harus merilis beberapa berita agar kakekku berhati-hati. Malaikat cahaya berkomplot melawan kakeknya,
menambahkan bahan bakar ke api, melepaskan beberapa berita yang harus dia hilangkan. Hari itu, dia menggunakan 72 transformasi untuk berubah menjadi berbagai jenis pembudidaya dari berbagai usia. Dia memasuki beberapa kota besar terkenal untuk menyebarkan desas-desus. Klan Qin sedang mengalami perjuangan internal. Mereka memenjarakan pemuda tertinggi dengan 2 kakek tulang abadi, mengirimnya ke Pulau Vien untuk menggali biji. Benar-benar tanpa ampun. Ketika berita ini dirilis, itu cukup membuat sensasi. Kemudian, berita datang dari kota kuno lainnya. Berita besar. Pemberontakan besar telah pecah di penjara hitam Pulau Vien. Banyak orang pecah. Shi Zongtian melarikan diri dari Pulau Vien, memicu kemarahan klan Qin. Mereka menyuruh negara surgawi mengirim pembunuh untuk mengejarnya. Informasi rahasia, kali ini, Shi Ziling, Qin Hao, dan yang lainnya akan muncul di Origin Sky Secret Realm. Jika Shi Zongtian menuju ke sana, para pembunuh negara surga kemungkinan besar akan menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkannya. Ketika informasi ini dirilis, banyak orang tercengang, merasa seolah-olah semuanya sangat kacau. Semua orang tidak percaya ini pada awalnya, tetapi mereka merasa sedikit tertarik. Bagaimanapun, itu terkait dengan warisan abadi Gunung Abadi. Itulah mengapa jenis rumor acak ini tampak cukup menarik. Pada akhirnya, yang mengejutkan adalah bahwa segera setelah itu, orang-orang memverifikasinya. Kekacauan memang pecah di Pulau Vien, dan sebagian dari tahanan pecah. Mereka bahkan memverifikasi bahwa kakek Qin Hao, Shi Zongtian, sebelumnya pernah dipenjara. Ini memicu kegemparan. Untuk Gunung Abadi, ini adalah skandal. Jelas bahwa demi acara ini, mereka segera melakukan penyelidikan rahasia. Mereka mengalami luka bakar parah dari kepala sampai kaki. Ini jelas bukan rumor positif. Shi Hao tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya ingin kakeknya waspada dengan harapan mencegahnya jatuh ke tangan pembunuh negara surgawi. Alam rahasia langit asal akan segera dibuka. Orang-orang berbakat yang ambisius, jangan lewatkan kesempatan ini. Ada peta medan alam rahasia yang telah diturunkan dari keturunan kuno untuk dijual di sini. Begitu dia memasuki Origin Sky City, Shi Hao mendengar jenis teriakan ini, menjajakan beberapa yang disebut diagram medan misterius. Penjelasan binatang buas realm rahasia. Ini adalah rahasia besar yang tercatat dalam buku tulang kuno. Jika Anda ingin bertahan hidup di dalam, Anda harus memahami sedikit tentang binatang buas yang menakutkan di dalam. Shi Hao tercengang. Orang-orang Origin Sky Ancient City terlalu tangguh. Mereka menjual semua jenis peta, buku tulang, dan barang-barang lainnya, benar-benar tahu cara berbisnis. Saya memiliki buklet wasiat kuno di sini tentang asal-usul kehidupan makhluk tertinggi langit. Jika Anda ingin menemukan keberuntungan alami di dalam, ini adalah buku tulang yang sangat diperlukan. Anda harus membaca ini dengan cermat. Kota itu ramai dengan aktivitas. Banyak orang datang selama beberapa hari terakhir ini. Itu penuh sesak dengan orang-orang dari semua perdagangan. Semua jenis klan dari berbagai provinsi bisa dilihat di sini. Ada Tauti, Pisiu, Truhou, dan lainnya di jalan, namun mereka tidak terlihat aneh sama sekali. Banyak ras kuat tua muncul. Bahkan ada Pens bersayap emas yang besar melebarkan sayapnya dan luan hijau yang membumbung tinggi di langit. Yi, kupu-kupu yang cantik. Seorang gadis muda berkata dengan lembut, melihat kupu-kupu yang indah tidak terlalu jauh. Matanya bersinar dengan pancaran. Namun, wajah teman-temannya segera menjadi benar-benar putih. Mereka menariknya pergi dan berkata, jangan bicara sembarangan. Itu adalah kupu-kupu retak iblis, serangga surgawi peringkat surgawi. Setelah matang, itu bisa merobek langit. Kota itu sangat sibuk dan penuh aktivitas.
Banyak ras langka menunjukkan diri mereka. Ini adalah pertemuan yang terhormat. Warisan abadi dari setiap provinsi memperoleh undangan, dan para jenius surgawi datang dari setiap klan, membuat orang lain merasakan kekaguman yang luar biasa. Shi Hao mempertahankan profil rendah. Setelah memasuki kota, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya untuk mencari kakeknya secara diam-diam. Peri surga mending sekte Yu Chen tiba-tiba datang. Ketika berita ini dirilis, itu menimbulkan keributan besar. Semua orang melihat ke atas. Sekelompok orang terbang ke kota, ini justru orang-orang dari Heaven Mending Sekte. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik dengan pakaian putih berkibar di sekelilingnya. Seolah-olah seorang abadi memasuki dunia manusia. Matanya penuh dengan kecerdasan yang tak terkatakan. Temperamennya luar biasa, tidak ternoda oleh api manusia. Yi, siapa anak muda itu? Segera setelah itu, semua orang memperhatikan seseorang di sisi peri. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kecemerlangannya. Rambut panjangnya berserakan, dan cahaya dari matanya melesat seperti kilat. Tubuhnya ditutupi simbol, tampak tidak jelas. Gaya berjalannya kuat, seolah-olah dia adalah dewa di alam yang lebih rendah. Ini sangat mungkin anak muda yang hebat dari Istana Abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, banyak orang tersentak. Bahkan dia datang. Siapa yang bisa menjadi tandingannya? Benar-benar pasangan yang sempurna. Seseorang berkata dengan iri. Pewaris Feri Yu Chen dan Istana Abadi bergerak berdampingan, membuat banyak pembudidaya melepaskan desahan ringan. Kaaca. Kilatan petir yang cemerlang melesat menembus langit. Itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan oleh kepalan tangan seseorang. Makhluk tertinggi muda tiba. Anak petir. Dia juga datang. Hal ini akan menjadi gila sekarang. Pasti akan ada pertempuran sengit antara raksasa. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Anak petir sangat menakutkan dan sangat ingin melawan orang lain. Dia mungkin menantang pewaris Gunung Abadi. Keesokan harinya, keributan kembali terjadi di kota. Seorang wanita muda berpakaian hijau turun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma teratai, dan penampilannya agak kabur. Banyak orang berteriak ketakutan. Nona muda tertinggi klan Lotus King Xian telah datang. Kemudian, Teng Yi dari klan Viregold, Shen Gu dari klan Roh, dan beberapa talenta luar biasa terkenal lainnya juga muncul. Mereka bergegas ke kota kunonya. Sekitar tengah hari, penyihir sekte pemutus langit muncul. Dia mengenakan pakaian hitam, elegan dan mempesona. Seluruh keberadaannya indah sampai membuat orang lain merasa tercekik. Selain itu, ketika matanya yang besar melayang, ada jenis emosi yang unik di baliknya. Semua orang terguncang. Banyak jenius surgawi muda datang sekaligus. Pasti akan ada benturan kekuatan yang hebat. Saya tahu apa yang terjadi. Lightning Province memiliki peluang alami. Banyak dari makhluk muda tertinggi ini sebelumnya mengejar gadis berambut perak itu, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka bergegas ke sini dari tempat itu. Seseorang berkomentar. Provinsi 5 elemen dekat dengan Provinsi Petir. Setelah menerima informasi ini, pemuda tertinggi yang melayang-layang di sekitar area itu datang ke sini satu demi satu. Kemudian, beberapa jenius surgawi lainnya muncul. Mereka semua adalah perwakilan heroik yang mengabaikan rekan-rekan mereka. Ini cukup membuat keributan. Konfrontasi hebat kali ini pasti akan menjadi salah satu kaliber tertinggi. Pemuda makhluk tertinggi muncul satu demi satu. Salah satu dari mereka adalah individu yang tangguh dan menakjubkan. Surga! Mereka semua sudah berkumpul. Akankah mereka benar-benar berbenturan untuk mendominasi? Begitu Origin Sky Secret Realm dibuka,
Demi obat-obatan ilahi, darah tertinggi kuno, warisan terlarang, dan hal-hal lain, pasti akan ada pertempuran mengejutkan yang akan terjadi. Semua orang menantikan acara ini. Tempat ini menjadi semakin ramai dengan aktivitas. Orang lain datang. Huang Wu dari Provinsi Dewi datang. Semua orang diaduk. Wanita muda tertinggi yang luar biasa lainnya datang, menimbulkan reaksi yang cukup besar. Pada hari yang sama, orang-orang Gunung Abadi juga datang. Ini membuat mata Shi Hao menyipit. Dia melihat Shi Ziling, istrinya, dan Qin Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.